Serial Kitab Tauhid bagian 59, Dukun dan Tukang Ramal. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala meriwayatkan dalam sahihnya dari salah seorang istri Nabi SAW bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, "Man ata 'arrafan fasa'alahu 'an syai'in lam tuqbal lahu salatun 40 lailatan." Siapa yang mendatangi arraf, yaitu peramal atau dukun, lalu dia bertanya kepadanya, maka salatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Arraf yang disebutkan dalam hadis ini adalah orang-orang yang mengabarkan perkara-perkara yang gaib yang akan terjadi di masa depan dengan cara meminta bantuan syaitan. Dalam hadis yang mulia ini, Nabi mengancam orang-orang yang hanya sekedar mendatangi dukun dan bertanya kepadanya. Salatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Begitu besar dosa mendatangi dukun dan bertanya kepadanya, sekalipun tidak mempercayainya. Maka apalagi dosa dukun itu sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kita semua. Adapun orang-orang yang mendatangi tukang ramal atau dukun, kemudian dia bertanya dan mempercayai apa yang dikabarkan oleh dukun tersebut, maka para ulama menghukuminya telah keluar dari Islam atau kafir. Hal tersebut berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Siapa yang mendatangi dukun lalu membenarkan apa yang dikatakannya, maka dia telah kafir terhadap wahyu yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Abu Daud dan Imam Ahmad. Al-Hakim mengatakan hadis ini sahih sesuai dengan kriteria Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini dengan tegas menyebutkan bahwasanya orang-orang yang mempercayai ucapan tukang ramal atau dukun, berarti dia telah menjadikan dukun dan tukang ramal tersebut tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui perkara-perkara yang gaib. Dan jelas, orang yang telah menjadikan selain Allah sebagai tandingan bagi Allah pada kekhususan-kekhususan yang hanya dimiliki oleh Allah, maka dia kafir. Dari Imran bin Husain, beliau meriwayatkan sebuah riwayat secara marfu', "Laisa minna man tatayyara aw tutayyara lahu, aw takahhana aw tukuhhina lahu, aw sahara aw suhira lahu, wa man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Tidak termasuk golongan kami siapa yang bertatayyur atau memiliki anggapan sial gara-gara seekor burung, atau menyuruh untuk dilakukannya tiarah untuknya, atau melakukan perdukunan, atau meminta jasa tukang dukun, atau melakukan praktek sihir, atau meminta jasa tukang sihir. Dan siapa yang mendatangi dukun lalu membenarkan apa yang dikatakannya, maka dia telah kafir kepada wahyu yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar dengan sanad yang baik. Al-Baghawi mengatakan, tukang ramal adalah orang yang mengaku mengetahui berbagai perkara menggunakan sesuatu yang dia jadikan petunjuk untuk menentukan posisi barang yang dicuri, barang yang hilang, dan lain-lain. Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala menjelaskan, peramal adalah nama untuk dukun, ahli nujum, paranormal, dan semacamnya dari kalangan orang-orang yang membicarakan berbagai perkara dengan cara-cara menerima berita dari syaitan, si pencuri berita di langit. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma pernah berkata tentang orang-orang yang menulis abjad sambil merenungkan atau meramal menggunakan bintang-bintang. "Ma ara man fa'ala dzalika lahu 'indallahi min khalaq." Dalam pandangan saya, orang-orang yang melakukan hal tersebut, mereka tidak akan mendapatkan sedikit pun bagian keberuntungan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Athar dari Ibnu Abbas ini menjelaskan kepada kita bahwasanya penulisan abjad-abjad lantas diyakini dengannya seseorang bisa mengetahui perkara yang gaib di masa depan, atau dengan melihat kepada bintang-bintang di langit yang disertai keyakinan bahwasanya bintang-bintang tersebut memiliki pengaruh dengan sendirinya atas apa yang terjadi di muka bumi. Ini semua termasuk dalam praktek-praktek yang dilakukan oleh tukang ramal dan paranormal. Siapa yang melakukannya, maka dia tidak akan mendapatkan
sedikit pun jatah keberuntungan kelak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Riwayat-riwayat yang telah kita sampaikan ini menunjukkan haramnya mempelajari ilmu tentang rasi-rasi bintang yang digunakan untuk meramal, karena ia adalah wasilah atau perantara menuju kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Tabaraka wa ta'ala melindungi kita dari berbagai macam bentuk kesyirikan. Telegram channel Kristal Iman.